Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, dan yang kami banggakan finalis Lomba Peringatan Maulid Nabi Muhammad 1442 Hijriah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan rahmat serta hidayahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Semoga kita dapat syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Para hadirin sekalian, izinkan saya di sini membacakan susunan acara final Lomba Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah dengan tema meneladani akhlakul karimah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi masa pandemi. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan, acara yang ketiga pembacaan peraturan lomba dan pengundian nomor urut, acara yang keempat adalah lomba pidato, acara kelima adalah lomba tilawah, acara keenam pengumuman pemenang, dan yang terakhir penutup. Sebelum acara dimulai, marilah kita membuka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Tati Aslihah SPD MPDI selaku Kepala SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya mana anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih pagi, tidak boleh loyo lo ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian yang sangat Ibu banggakan, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ismubah yang menggunakan momen Maulid ini untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini momen penting buat kalian menjadi finalis tilawati sekaligus finalis untuk dakwah yaitu pidato. Itu adalah prestasi kalian. Apapun nanti hasilnya, Bu Tati adalah menganggap kalian itu putra-putri terbaik dari SMA Muhammadiyah 7 ini. Tolong kembangkan bakat dan prestasi yang kalian raih ini jangan sampai berhenti di kalangan SMA sendiri. Nanti bisa ke depannya sampai baik itu tingkat cabang, kota, bahkan kita berharap nasional ya anak-anak ya, amin gitu ya. Nah itu harapan dari internasional katanya, alhamdulillah. Anak-anak sekalian, momen Maulid ini jangan hiroh hanya sampai di sini ya. Kalian ingin mendapatkan piala, ingin mendapatkan hadiah. Tapi Bu Tati berharap yang pertama adalah contoh suri toladan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kalian teladani. Contohnya sekarang ini bagaimana Rasulullah sudah terlupakan, mungkin sampai dihina ya,
sampai dihina saat ini, kalian harus tergerak hatinya. Paling tidak iman kalian di situ, kecintaan Rasulullah. Kalian terhadap Rasulullah itu harus tergerak dengan adanya hinaan yang terjadi saat ini. Membaca kan ya, tahu kan di medsos dan sebagainya ya. Siapa itu? Prancis itu ya, presidennya ya, Emmanuel Sharon itu. Lah, kalau kalian tidak mempunyai bersit kebencian atau tergerak hati kalian untuk membantu, belum mencintai Rasulullah. Ya, sekali lagi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu yang harus kalian terapkan dalam pribadi kalian. Bu Tati tidak panjang lebar, mudah-mudahan peringatan Maulid ini menjadi momen terbaik ke depan buat diri kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tati Asliha SPD MPDI atas sambutan yang luar biasa itu tadi. Acara selanjutnya yaitu pembacaan peraturan lomba dan pengundian nomor urut yang akan dibacakan oleh Bu Mila selaku Ketua Panitia. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan. Lomba pidato yang akan dinilai, aspek penilaiannya yaitu lafal dan intonasinya, teknik vokal, mimik, gerak atau ekspresi, serta penguasaan materi. Penyampaian pidato disampaikan minimal 7 menit. Tidak menggunakan teks saat berpidato, dan setelah sesi penyampaian untuk peserta nanti akan diberikan kesempatan Bapak Ibu juri untuk memberikan komentar atau masukan. Nggih Bapak Ibu nggih. Selanjutnya yaitu daftar penilaian dari tilawati yang akan dinilai yaitu tajwid, fasoha, adab serta irama. Ayat yang akan dibacakan ditentukan oleh juri. Dari juz 10 sampai juz 15. Wajib dimulai dengan bacaan ta'awudz dan diakhiri dengan bacaan tasdud. Bacaan tasdud yaitu apa? Tahu? Ya, betul. Setelah itu nanti masing-masing peserta setelah tampil akan diberi masukan kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pengambilan undian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dengan berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tak kalah penting yaitu nikmat masih diberikannya kita kesempatan untuk bisa selalu beribadah, bersujud, dan bermunajat doa kepadanya. Tak lupa, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya yang selalu senantiasa setia mengikuti beliau, dan para tabi'in hingga hari akhir kelak. Amin. Ikhwani fillah, telah kita ketahui bahwa pada masa sekarang ini adalah masa di mana Allah memberikan ujian kepada para hamba-hambanya, yaitu dengan adanya wabah COVID-19. Dengan adanya wabah COVID yang sudah menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia ini, kita harus tetap optimis dalam menghadapi masa-masa sulit yang seperti ini. Perlu kita ketahui juga nih, ikhwani sekalian, bahwa corona tidak hanya mendatangkan sisi negatif bagi kita, akan tetapi corona lah yang membuat kita untuk bisa selalu berdiam diri di rumah, menjaga diri agar lebih bersih, dan mengisi hari-hari kita dengan hal yang lebih bermanfaat.
Contohnya dengan memperbanyak zikir atau ibadah lainnya. Pastinya nih, kita butuh kesabaran untuk menghadapi kondisi yang seperti ini. Nah, tahu nggak sih apa kata Allah tentang orang-orang yang sabar itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wabasyaris sobirin," yang artinya, berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Setiap muslim harus selalu mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mendatangkan kesulitan di atas kemampuan umatnya. Jadi, dalam kondisi yang seperti ini, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membimbing umatnya. Seperti yang dikatakan Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 52. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain," yang artinya, katakan, tidak akan ada yang menimpa kita kecuali apa yang telah Allah putuskan untuk kita. Pandemi yang sedang kita alami ini tidaklah terlepas dari kehendak Allah. Karena itu, percaya Allah akan selalu mendatangkan hal baik setelah pandemi ini harus diimani oleh setiap muslim. Terkadang ya memang sulit untuk menerima dan ikhlas dalam kondisi yang seperti ini. Akan tetapi, sabar dan ikhlas adalah dua hal bijaksana untuk dilakukan oleh seorang muslim. Disinilah akan terlihat kadar keimanan seorang muslim, seperti yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Terlepas juga dari situasi pandemi ini, Allah memang menyukai jika seorang hambanya menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Sesederhananya seperti membersihkan pakaian, membersihkan diri ataupun mandi, dan berwudu sebelum sholat. Pola hidup sehat dan bersih ini juga akan menghindarkan kita dari berbagai penyakit yang ada. Dari Sa'ad bin Al-Musayyib dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu dan jangan meniru orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, dengan menurunnya ekonomi dan hal-hal lain di era pandemi ini, kita harus terus meningkatkan ketakwaan kita dan terus berdoa agar negeri dan bangsa ini bisa kembali normal, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Saya cukupkan sampai di sini ya. Jika ada perkataan yang salah, maka itu datangnya dari diri saya pribadi dengan keterbatasan ilmu saya, dan jika ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah. Syukran atas perhatiannya semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat da'i-da'iyah yang dirindukan oleh Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imatan bidawami mulkilahi. Bulan Maulid lahirnya Nabi Muhammad
Siapa yang ingin dirinya selamat, perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimahullah, kenapa sih kita memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW? Padahal jikalau terhadap ulama, umara dan para aulia kita memperingati haulnya, sedangkan kenapa kita memperingati kok kelahirannya Nabi Muhammad SAW? Itu karena mahabbahnya Rasulullah, cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Hadirin rahimahumullah, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yudha'ifu liman yasha'an ayah. Artinya apa? Rasulullah menginginkan kita sebagai umatnya agar dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melipat gandakan pahala kepada orang-orang yang dikehendakinya. Semoga di bulan Maulid Nabi ini pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, Rasulullah itu manusia tapi bukan manusia. Bila kita manusia adalah batu, maka Rasulullah adalah intan permata, manusia paling mulia, manusia paling sempurna, paling baik akhlaknya, paling baik akhlaknya, paling benar fatwanya, paling khusyuk salatnya. Maka dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya apa? Sungguh di dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagi kamu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah, dari firman tersebut sudah dijelaskan bahwasanya Rasulullah memiliki akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Maka kita sebagai pemuda-pemudi penerus bangsa dan pembela agama sebaiknya meniru dan mencontoh akhlak beliau. Berbicara soal pemuda yang baik, apakah pemuda yang suka mabuk-mabukan? Pemuda yang baik, apakah pemuda yang suka mengkonsumsi narkoba? Pemuda yang baik, apakah pemuda yang kalau chatting atau SMS dengan ayang bebnya yang udah makan apa belum? Melainkan pemuda yang baik adalah pemuda yang mencontoh dan meniru akhlak Rasulullah SAW. Jangan anggap kau pemuda hebat jika dirimu ingin selamat. Perbanyaklah sholawat Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Nabi, jika kamu merindukan Nabi. Tiru akhlaknya Nabi Muhammad, contohlah Nabi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah, maka dari itu kita sebagai pemuda-pemudi di bulan Maulid Nabi ini
bukan cuma memperingati hari kelahiran dan wafatnya, tapi kita meniru, mencontoh, dan meneladani akhlak-akhlak beliau. Hadirin rahimahullah, pemuda adalah pemimpin hari esok. Maka sepatutnya kita tiru kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana beliau adalah pemimpin sejati. Demikianlah yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dari mata turun ke hati, dari ujung kaki sampai ujung rambut, saya Mayang mohon undur diri, insya Allah berjumpa lagi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Teman-teman, saat ini negara kita sedang dilanda suatu wabah. Tidak hanya negara kita, melainkan seluruh dunia terkena dampaknya. Dari dampaknya ini, ekonomi masyarakat turun-menurun, dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Ada beberapa sikap Rasulullah untuk menghadapi wabah ini. Yang pertama, berprasangka baik kepada Allah. Kita umat muslim harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajirat jirati billahi dununa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat jualan tomat, yang beli harus hormat. Umat Nabi Muhammad jawab salam harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan bintang-bintang di langit, yang dijadikannya penerang dan bulan yang bercahaya, yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat bertangkai salam, salam cinta, salam kasih, salam rindu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi kabar gembira bagi umat Islam,
yang membawa umat Islam dari zaman biadab ke zaman beradab, dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman Saskia Gotik hingga lahirnya saya sebagai wanita cantik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan bersedekah atau bersedekah. Bersedekah atau bersedekah baik kita lakukan apalagi pandemi seperti ini. Banyak orang-orang yang membutuhkannya. Sebagaimana peribahasa, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak ada yang menyatakan bahwa bersedekah atau bersedekah membuat kita kekurangan. Namun sebaliknya, bersedekah atau bersedekah membuat kita serba berkecukupan. Mengapa demikian? Apakah ada yang tahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, barang siapa yang bersedekah atau bersedekah, maka akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Hadirin hadirat rahimahumullah, tak kala Allah menciptakan bumi, gunung, dan lain-lainnya, semuanya bergetar. Semua malaikat keheranan dan para malaikat bertanya, "Ya Rob, adakah penciptaanmu yang lebih kuat dari gunung?" Allah menjawab, "Ada, yaitu besi." Para malaikat bertanya lagi, "Ya Rob, adakah penciptaanmu yang lebih kuat dari besi?" Allah menjawab, "Ada, yaitu api." Kemudian para malaikat bertanya lagi, "Ya Rob, adakah penciptaanmu yang lebih kuat dari api?" Allah menjawab, "Ada, yaitu angin." Kemudian para malaikat masih kebingungan dan bertanya kembali, "Ya Rob, adakah penciptaanmu yang lebih kuat dari angin?" Allah menjawab, "Ada, yaitu amal sedekah atau sedekah yang dikeluarkan anak Adam dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahui." Subhanallah. Ternyata yang paling dahsyat adalah sedekah, teman-temanku semua. Ada yang bertanya, bagaimana kita bisa bersedekah? Uang saja kita tidak punya. Benar sekali. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada hari di mana matahari terbit di dalamnya. Seperti apa itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, pertama, mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar atau bertikai. Kedua, menyeberangkan nenek-nenek atau membantu membawakan barang belanjaan, itu juga sedekah. Yang ketiga, lebih baik kita berbicara yang sopan daripada kita bersedekah dengan uang atau harta, tapi ucapan kita menyakiti hati orang lain. Yang keempat, menyingkirkan batu atau duri yang ada di jalan. Yang kelima, langkah kita untuk sholat di masjid atau menghadiri majelis taklim untuk mengkaji ilmu Allah, itu juga termasuk sedekah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kita bersedekah tidak hanya dengan uang atau barang, tapi bisa kita lakukan dengan tindakan yang terpuji. Semoga kita semua dapat melakukannya dan termasuk ahli sedekah atau sedekah. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ikan cucut laku di Paris, 1003 cucut melimpah. Janganlah takut hartamu habis, justru sedekah hartamu bertambah. Kepala ratu di Purwakarta, beri bupati Pak Kartus juga. Sedekah itu mencuci harta, bersihkan hati, menghapus dosa. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul
Wassalamualaikum